Tidak ada ekosistem digital, tidak ada media sosial, tidak ada informasi real time, dan tidak ada ruang diskusi terbuka. Demokrasi kita hanya akan berjalan setengah hati, bahkan bisa terjebak dalam ruang gelap elit politik. Pertanyaannya, seberapa pentingkah ekosistem digital untuk masa depan demokrasi kita? Jangan skip, karena yang saya bahas ini akan menentukan masa depan politik Indonesia, bahkan masa depan kamu sendiri. Politik dan demokrasi bukan hanya urusan institusional, bukan sekedar urusan lembaga negara, tapi ini urusan personal, ini urusan kita sebagai individu dalam hidup bernegara. Nah, lewat pengalaman saya sebagai penyelenggara pemilu sejak tahun 2018, saya ingin mengajak teman-teman melihat demokrasi bukan hanya dari kotak suara di TPS, tapi juga dari layar handphone yang ada di tangan kalian. Kenapa? Karena dari banyak kajian para pakar dan praktisi di dunia kepemiluan, partisipasi politik itu tidak lagi cukup diukur dari kehadiran di TPS, tapi juga bagaimana warga ikut terlibat dalam diskusi, dalam pengawasan, bahkan edukasi politik di ruang digital. Inilah wajah baru demokrasi kontemporer. Demokrasi masa kini, demokrasi yang sedang kita jalani, dan demokrasi yang akan kita hadapi di masa mendatang. Kalau dulu, demokrasi hanya kita lihat di TPS. Sekarang tuh demokrasi sudah hidup di genggaman tangan, di layar smartphone kita, di ruang-ruang digital yang selalu kita akses setiap hari. Nah, ciri yang paling sederhana untuk melihat dunia demokrasi di ruang digital itu adalah perbedaan pola kampanye politik yang dulu tuh identik dengan baliho-baliho besar di pinggir jalan atau rapat umum yang menghabiskan banyak dana. Nah, tapi sekarang kampanye digital bisa menjangkau jutaan orang hanya dengan satu postingan. Sekarang bentuk partisipasi politik itu sudah mencakup keaktifan warga yang ikut menyebarkan informasi, berdiskusi, bahkan mengkritisi janji-janji politik di ruang digital. Dengan kata lain, setiap share, like, atau komentar yang kita lakukan bisa jadi bagian dari pergerakan politik yang mempengaruhi opini publik. Nah, teman-teman semua, ekosistem digital tuh juga mengubah cara publik mengawasi pemilu loh. Nah, kalau dulu pengawasan tuh terbatas pada saksi di tiap-tiap TPS. Sekarang, masyarakat bisa ikut memantau data real count, mendeteksi kecurangan, bahkan melaporkan pelanggaran melalui aplikasi resmi atau platform media sosial. Jadi teman-teman, transparansi ini memberikan tekanan lebih besar pada penyelenggara dan peserta pemilu untuk berlaku jujur. Ini artinya dunia digital itu bukan hanya ruang ekspresi, tapi juga dia adalah ruang kontrol bagi terlaksananya sistem demokrasi elektoral, yaitu pemilu yang berdiri tegak di atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan yang tidak kalah penting, dunia digital sekarang tuh sudah menjadi sarana literasi politik massal. Jadi kalau dulu informasi politik hanya terbatas pada koran atau televisi, sekarang tuh anak-anak muda bisa belajar politik lewat podcast, lewat YouTube, TikTok, bahkan meme. Nah, channel yang saya bangun ini adalah bagian dari sarana literasi politik khususnya untuk kelompok muda dan mahasiswa. Tapi nggak tahu juga sih, ini yang nonton apakah mahasiswa atau para pekerja atau jangan-jangan cuma teman-teman dekat saya aja yang nonton. Tinggalkan komentar siapa kalian, mahasiswa, pemuda, atau siapa? Atau orang yang kenal saya secara langsung, tuliskan di kolom komentar ya. Dalam kajian indeks partisipasi pemilu, baik yang saya tulis di buku saya, maupun di sumber-sumber lain yang menjadi rujukan buku saya, ditemukan fakta tuh ya, bahwa rendahnya literasi politik masih jadi hambatan utama kualitas demokrasi kita. Nah, disinilah dunia digital bisa jadi solusi. Jadi dengan konten edukatif yang kreatif, kita bisa mendorong pemilih menjadi lebih kritis dan tidak mudah terjebak hoax. Secara sederhana saya ingin mengatakan bahwa ekosistem digital itu adalah semacam parlemen rakyat virtual yang berjalan 24 jam tanpa batas ruang dan waktu. Nah, di dunia digital inilah demokrasi jadi lebih inklusif karena semua orang bisa terlibat dan lebih terbuka. Karena semua bisa mengawasi ya kan, dan yang pasti lebih real time. Informasi mengalir setiap detik selama 24 jam dalam satu hari. Nah, kalau kita mampu mengelola ekosistem digital dengan bijak, demokrasi Indonesia tidak hanya jadi ritual 5 tahunan, tapi benar-benar hidup dalam keseharian masyarakat. Tapi jangan salah ya teman-teman,
Dari semua fakta tentang kekuatan ruang digital yang kita banggakan sebagai sarana partisipasi, justru sebenarnya menyimpan paradoks besar. Di satu sisi, ia membuka kesempatan luas bagi rakyat untuk bersuara. Tapi, di sisi lain, dia juga jadi arena subur bagi politik identitas, bagi hoax, dan polarisasi. Mari kita lihat kenyataannya. Menjelang setiap pemilu tuh, timeline media sosial kita dipenuhi oleh konten politik. Sebagian sih ya memang sehat, diskusi isu, kritik kebijakan, bahkan debat antar pendukung yang masih rasional. Tetapi bersamaan dengan itu, muncul juga banjir informasi yang sengaja dipelintir. Saat saya melakukan riset untuk konten ini, saya menemukan data dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo yang menunjukkan bahwa menjelang pemilu tuh intensitas hoax politik selalu melonjak tajam. Hoax itu tidak hanya berisi kabar bohong sederhana loh ya, tapi sering dibalut dengan narasi yang menyentuh emosi paling dalam. Apa? Yaitu adalah agama, suku, dan identitas. Lihat saja, menjelang pemilu, bahkan pasca penetapan calon terpilih, khususnya pada gelaran pilpres gitu ya, polarisasi itu semakin tajam. Bahkan terkadang kita bisa merasakannya sampai di grup WhatsApp keluarga. Dan yang ekstrim, itu sering terjadi di kolom komentar Facebook, hingga di cuitan Twitter yang sekarang jadi X. Nah, orang-orang tuh terpecah dalam kubu-kubu yang saling menyerang. Seakan-akan lawan politik itu bukan lagi sekedar berbeda pilihan, melainkan musuh yang harus dimusnahkan. Ini mengerikan loh ya. Dan disinilah bahaya besar demokrasi digital. Ia bisa menggerus ruang deliberasi yang sehat dan menggantikannya dengan ekosistem bising penuh kebencian. Padahal demokrasi itu membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan antara warga dengan warga, dan kepercayaan antara rakyat dengan institusi politik. Jika ruang digital justru jadi mesin perpecahan, waduh, maka kepercayaan itu terkikis habis. Inilah yang saya maksud dalam buku Indeks Partisipasi dan Tantangan Masa Depan Demokrasi di Indonesia sebagai ancaman serius masa depan demokrasi. Dari situasi ini, kita harusnya bisa melihat tuh bahwa ekosistem digital tuh adalah pisau bermata dua. Ia bisa tuh memperkuat partisipasi, mempercepat arus informasi, bahkan menghadirkan transparansi. Tapi di saat yang sama, ia bisa merusak kualitas demokrasi loh jika dibiarkan dipenuhi kebohongan dan kebencian. Pertanyaannya, apakah kita mampu menjadikan ruang digital ini sebagai arena pendidikan politik? Atau justru kita biarkan dia terjebak menjadi ladang konflik tanpa ujung. Disinilah peran sentral generasi milenial dan generasi Z atau Gen Z sebagai tulang punggung demokrasi Indonesia hari ini. Ini adalah generasi dengan jumlah yang mendominasi daftar pemilih yang seharusnya membuat suara anak muda itu menjadi penentu arah bangsa. Tapi ironisnya, ini ironis banget menurut saya. Saya tuh menemukan hasil survei CSIS di tahun 2022 yang justru menunjukkan hanya sekitar 28% loh dari Gen Z ini yang betul-betul tertarik dengan politik. Sebagian besar memilih menjauh, merasa politik itu kotor, rumit, tidak relevan dengan hidup mereka. Padahal tidak ada generasi yang lebih akrab dengan dunia digital selain mereka. Selain generasi milenial dan generasi Z atau Gen Z ini. Setiap hari mereka tuh bersentuhan dengan media sosial, dengan aplikasi dan platform komunikasi yang menjadi ruang utama demokrasi kontemporer. Demokrasi masa kini. Nah, coba teman-teman bayangkan, jika kesadaran politik itu tumbuh, betapa dahsyat kekuatannya. Kekuatan generasi milenial dan generasi Z atau Gen Z ini. Anak muda bisa mengubah ruang digital menjadi mesin penggerak literasi politik, ruang advokasi kebijakan, bahkan arena untuk mengoreksi praktik-praktik kekuasaan yang tidak adil. Artinya sesederhana gini teman-teman, di tangan generasi muda, digital bisa menjadi motor besar demokrasi. Tapi semua itu hanya mungkin terjadi kalau mereka tidak sekedar jadi penonton, melainkan ikut turun tangan, bersuara, dan menjadikan ruang digital sebagai medan perjuangan yang bermartabat. KPU itu sudah merancang Indeks Partisipasi Pemilu 2024 sebagai alat ukur yang menyeluruh. Ini bukan hanya soal berapa banyak orang datang ke TPS, tapi juga bagaimana warga ikut terlibat di setiap tahapan pemilu. Tapi mari kita jujur, ekosistem digital hanya akan bermakna tuh kalau semua pihak betul-betul turun tangan. Negara lewat penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu memang sudah membuka ruang digital.
mulai dari sistem informasi data pemilih atau SIDALIH untuk data pemilihnya, Sirekap atau sistem rekapitulasi untuk merekap suara real time, hingga portal keterbukaan informasi kepemiluan. Tapi sistem ini tidak akan berfungsi maksimal jika masyarakat, khususnya anak-anak muda sebagai generasi digital yang mendominasi daftar pemilih tetap atau DPT, tidak ikut terlibat aktif menjadi bagian dari partisipasi yang bermakna atau meaningful participation. Nah, kemudian media massa juga harus fokus mendalami isu substantif, bukan justru lebih memilih mengejar sensasi. Nah, disinilah peran masyarakat yang tidak boleh diremehkan. Kita sudah lihatlah contohnya ya. Saat pemilu 2019, publik tuh memantau ramai-ramai real count KPU melalui aplikasi dan website resmi. Bahkan seingat saya pada pemilu saat itu, tidak sedikit masyarakat yang mengunggah hasil foto C1 dari TPS mereka untuk memastikan tidak ada manipulasi. Nah, begitu juga dengan gerakan fact-checking atau ngecek fakta, ngecek kebenaran yang dilakukan komunitas seperti Mavindo tadi yang secara aktif membongkar hoax politik yang beredar di WhatsApp dan Facebook. Kabar baiknya, belakangan kita melihat generasi muda tuh mulai membuktikan diri gitu ya. Ingat ya, gerakan 2019 yang lalu tuh ada hashtag reformasi di korupsi. Gerakan ini tuh sebenarnya lahir dan besar di Twitter, yang sekarang jadi X. Kemudian ke Instagram, lalu menyebar ke jalanan. Nah, itu tuh bukti bahwa ketika anak muda sadar, ruang digital bisa berubah jadi energi kolektif yang menekan kebijakan negara. Kalau ekosistem digital ingin benar-benar menjadi pilar demokrasi, dia tidak boleh hanya digantungkan pada KPU, pada penyelenggara. Semua juga harus bergerak. Peserta pemilu harus membuka dialog digital, medianya juga harus jujur mengedukasi, terus si komunitas-komunitas ini harus aktif melawan hoax. Dan kamu, para pemilih muda nih, harus berani menjadikan ruang digital sebagai panggung partisipasi yang cerdas dan bermartabat. Ekosistem digital tuh ibarat oksigen bagi demokrasi kontemporer. Tanpa digital, demokrasi akan sesak napas. Dengan digital, demokrasi bisa tumbuh lebih sehat, inklusif, dan transparan. Nah, kalau kamu merasa video ini membuka wawasan kamu, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Ingat, suara kamu bukan hanya ditentukan di TPS, tapi juga di setiap klik, share, dan komentar di ruang digital. Mari kita jaga ekosistem digital agar demokrasi Indonesia semakin bermartabat menuju Indonesia Emas 2045. Saya sudah riset konten ini dari berbagai sumber, menghabiskan cukup banyak waktu dan energi. Tolong bantu share ya, like juga, supaya semakin semangat saya membuat konten-konten yang bermanfaat untuk perkembangan dunia demokrasi dan penguatan sistem demokrasi di Indonesia. Sampai jumpa di konten berikutnya. Chasing after the light before I see you in spotlight.